saya kurang tahu cerita Namora Pandabos ini, tapi Namora Pandabos ini adalah salah satu nenek moyang apa kak? Boru Lubis ya, warga Lubis. Kita mau ke kuburannya Namora Pandabos melewati sawah sama kebun. Teman-teman, ini suasana jalan mau ke tempat makam Namora Pandabos. Tempatnya persawahan, banyak kelapa dan gunung. Sebelum kami mulai video kami ini, seperti biasa saya selalu minta bantuan dari teman-teman untuk selalu mensupport YouTube channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Ini adalah Namora Pandabos, itu makamnya. Selamat datang kita menmakam Daeng Malela Namora Pandabos, Sumatera Utara. Ini sekelilingnya sawah. Di sana ada warung depan. Itu ada tulisan makam Daeng Malela Namora Pandabos, Lubuh Hatongga, Sigalangan, Kecamatan Batangkola, Tapsel, Sumatera Utara. Kalau zaman dulu tinggi-tinggi, jalannya pun cepat-cepat. Jadi dari satu kota ke kota lain itu
gampang aja mereka jalan kaki. Lihat teman-teman, ini kan ini kuburannya rajanya Namora Pandebosi. Jadi nanti di dekat kampung saya itu nanti dekat kebun di sungai, di situ ada juga kuburan. Itu kuburan istrinya ya, katanya istrinya. Dan juga ada juga tempat pemandiannya, yaitu dia seperti bekas-bekas tapak kakinya, tapak tangannya. Jadi besok saya akan ke sana dan saya kasih tunjuk ke teman-teman, saya share informasinya. Jadi kalau untuk cerita ini saya kurang paham, kurang mengetahuinya. Yang pastinya ini adalah nenek moyang dari marga Lubis dan simbolnya adalah tanduk kerbau. Dan untuk lebih lengkapnya saya akan tanya orang yang ada di sini, yang ada menjaga ini, mungkin mereka lebih tahu. Itu ada warung, saya ke depan. Dan seperti biasa teman-teman, kalau ada teman-teman yang tahu cerita Namora Pandebosi, tolong di share nanti di Instagram saya. Nanti akan saya share ID saya, IG saya di YouTube, kasih informasi di sana. Dan saya juga akan cari tahu ceritanya. Itu ada warungnya, saya akan tanya mereka, mungkin mereka lebih tahu ceritanya. Jadi teman-teman juga biar tahu kisah Tapanuli Selatan. Ternyata ada raja. Teman-teman, di sini saya bersama Bang Arsan Lubis, nanti akan menceritakan sejarah Namora Pandebosi, orang yang dimuliakan atau orang yang ditinggikan di keramat. Ada orang keramat ada keramat. Ya seperti seorang ulama yang ada di Sigalangan, Tapanuli Selatan. Teman-teman, ini saya bersama Bang Arsan Lubis. Kita akan tanya mengenai sejarah Namora Pandebosi ini. Bang, ini kan ada Namora Pandebosi. Saya kurang tahu sejarahnya. Boleh nggak dikasih tahu ke kita ini asal mulanya, dan ini daerah dari mana, keluarganya di mana sekarang ini, dan dia di Sigalangan ini zamannya dulu itu seperti apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekilas tentang sejarah Namora Pandebosi. Jadi Namora Pandebosi ini kan nenek moyangnya marga Lubis dan Huta Suhud. Jadi ceritanya kami marga Lubis ataupun nenek moyang kami itulah ya, berasal dari Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan, dari Lubis. Iya, dari Lubis. Nah, jadi dulu mereka... Sebentar teman-teman, saya pikir Lubis ini dari Mandailing Natal, penyambung, ternyata Sulawesi Selatan. Sulawesi Bugis. Oke. Ilmu baru. Jadi kan dulu dari Sulawesi Selatan datang ke Sumatera. Jadi Namora Pandebosi ini lalu ke Sigalangan. Ini Namora Pandebosi ketiga ya. Berarti merantau ke Sigalangan. Sigalangan dari daerah Padang Bolak sana. Jadi setelah sampai di Sigalangan ini kan jumpalah sama putri raja Dalimunte, namanya Silenggana. Dalimunte ini teman-teman Boru. Kalau perempuan itu Boru, kalau laki-laki Marga. Boru Dalimunte. Dalimunte lah ya, gadisnya Marga Dalimunte. Jadi setelah mereka kawin, artinya pas waktu ibu itu hamil, sehingga dia ada keinginan kan biasa waktu hamil punya keinginan. Jadi kemudian pergilah Namora Pandebosi mengembara, mencari keinginan putri Lenggang ini. Namun sewaktu dia mengembara jumpa pula dia sama gadis orang Bunyan. Berarti merantaunya Namora Pandebosi ini ke istilahnya kita nggak tahu entah kemana. Berarti mereka mencari
keinginan daripada hidup Lenggan, kampung Lenggan ini. Jadi jumpa di sana, istilahnya ada juga pertemuan jodoh antara Mora Pandebosi sama orang Bunian ini yang bernama Dayang Surto. Dayang Surto. Ya, kemudian kawin juga lah mereka di sana. Cuman dia menyembunyikan artinya di perkawinannya itu ya. Artinya kalau bahasa daerahnya dibunihon. Makanya disebut dia ya, orang bunian ya. Artinya perkawinan itu disembunyikan ataupun dibunion ya. Jadi nggak di publik. Ya. Sehingga dia sudah menceritakan bahwasanya dia juga udah punya keluarga di Sigalangan ini. Maka permisilah dia balik ke Sigalangan. Tetapi sebelum balik dia sudah berpesan, mana tahu nanti kamu udah hamil, dan juga kalau sudah melahirkan kalau kembar buat namanya Silang Pitang Sibaitang. Iya, kembar anaknya kan. Mana tahu ini masih praduga. Iya, praduga. Iya. Masih belum apa jadi udah dibuatin nama. Iya. Belum lahir. Kemudian mana tahu nanti setelah lahir anak kita besar pingin dia kenal sama saya, nanti datanglah mereka ke arah terbenamnya matahari, mengikuti jejak-jejak yang kubuat Jadi sebagai menurut tanda. jejak ayahnya ini Sinamora Pandebosi ini Iya, lah nih berarti ya. dibuatnya kian jejak-jejak. Kemudian sebagai tanda sama orang itu dikasihlah sarung kerisnya. Kayak yang Kris dia sendiri yang buat kan? Iya. Iya Jadi, kita cerita. Jadi Oke bang. Kita duduk aja teman-teman. Mana tadi lanjutnya bang? jadi pendek ceritanya di Sigalangan ini lahirlah anaknya. Kembar pula itu Sultan Bugis sama Sultan Borayun, anak dari Boru Dali Munte. Dibuatlah namanya Sultan Bugis sama Sultan Borayun. Kemudian berselang beberapa bulan lahir pula lah di sana, yaitu Silang Pitang Sibaitang. Jadi 4 lah anak ini. Iya, 4 anaknya. Jadi setelah besar-besar anak ini, ya namanya anak-anak kan tentunya bertanya, Mama, ayah kami di mana? Gitu. Nah, jadi mendengar pertanyaan anak ini, ibunya menjelaskan perihal perkawinannya sama ayahnya dulu. Tapi dulu ayahmu berpesan juga, mana tahu kalian ingin kenal jumpa, pesan ayahmu datanglah kalian ke arah terbenamnya matahari, mengikuti jejak-jejak yang dia buat, kemudian sebagai tanda sarung kerisnya. Pendek cerita berangkatlah anak Silang Pitang Sibaitang ini mencari ayahnya, sampailah ke Lobu Hatongga ini, ya tempat kita sekarang ini. Ini berarti Lobu Hatongga namanya ini ya, Sigalangan ini ya. Sigalangan ini. Jadi setelah jumpa mereka ya tinggal bersamalah. Berarti 4 anak di dalam rumah ini bersama ibunya Silenggana. Silenggana yang Boru Dali Munte. Jadi setelah dewasa ya namanya anak ingin merantau kan, apalagi darah mereka darah perantau juga. Sehingga Silang Pitang Sibaitang merantaulah dia ke Mandailing, daerah Mandailing. Kemudian si Sultan Bugis Sultan Borayun di Angkola ini, Angkola dulu. Angkola dulu berarti daerah Persalakan. Ya. Nah, jadi Silang Pitang Sibaitang lah yang menurunkan marga Lubis. Bukan Namora Pandebosi. Memang dari sini asalnya kan. Oh iyalah, kan ayahnya kan Ayahnya. marga itu ngikutin dari Iya. ayah, ya benar. Nah, jadi makanya marga Lubis lebih banyak berkembangnya di Mandailing. Ya. Jadi dari Mandailing lah merantaui ke beberapa daerah di seluruh Indonesia yang sampai sekarang. Sementara Sultan Borayun dia menurunkan marga Uta Suhut.
Makanya antara Lubis dan Huta Suhud itu kan kakak adik. Berarti kakak adik. Di Iya. situ berarti asal mulanya itu kenapa Huta Suhud sama Lubis dibilangin kakak beradik. Ya berkaham gila. Berarti mana yang lebih tua, Lubis atau Huta Artinya Suhud? kalau di dalam sejarah yang saya baca itu lebih tua lah si ini Sultan Huta- Berayun, Huta Suhud. Huta Suhud. Ah. Karena mereka yang suka. Berarti kakaknya Huta Suhud, tadinya Lubis. Iya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui tentang Namorapan Debussy ini kan, dia ini orang yang sakti, sakti sampai sekarang masih ada bukti kesaktiannya di daerah kita ini Sigalangan ini. Ada batu Parpangiran namanya. Batu Parpangiran itu di situ ada tanda jejaknya kaki sebelah kiri. Batu itu penyet persis kayak apa telapak kakinya ada di situ. Kemudian batu Parpangiran itu maksudnya ya di situ juga batu itu berlobang-lobang. Sebentar, Parpangiran itu teman-teman ibarat apa tuh untuk kalau kita keramas samponya. Iya, Jadi iya. itu nanti ada dari kelapa, dari daun-daun itu lah ya kan. Iya. Nanti teman-teman Parpangirannya Namorapan Debussy ini nanti akan saya kasih tunjuk dan kebetulan saya tahu juga tempatnya di dekat rumah. Nanti kita share lah. Terus lah. Nah, jadi itu salah satu kesaktiannya ya. Kalau Parpangiran itu istilahnya dia tempat mandi untuk mensucikan diri, membersihkan diri. Kemudian kesaktiannya yang lain, kalau dia kan membuat keris atau pedang, dia tidak perlu palu untuk jadi membentuk apa ini, bentuk kerisnya itu. keris atau pedang segala macam benda tajam, dia cukup mengurut dengan tangan. Wih, Panas-panas besi itu baru dibentuk.